Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1716. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Wah, penuh dengan bahaya dan sama sekali tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyelamatkan Chen Sisi. Terlebih lagi invasi kekuatan jurang mengharuskan Qin Chen untuk terus melawan dan terus bertumbuh lebih kuat. Pada saat ini kekuatan asli di dalam tubuh Qin Chen terkondensasi dengan panik dan kekuatan aturan dengan cepat mekar darinya. Di antara langit dan bumi, bayangan samar pelan muncul di belakang Qin Chen. Bayangan Qin Chen masih sedikit kabur sebelumnya, tetapi sekarang bayangan Qin Chen menjadi semakin padat. Dan ini disebut kekuatan tubuh Dharma, yang mana kekuatan tubuh Dharma ini akan bangkit ketika seseorang menerobos transenden tingkat 2. Selanjutnya, Qin Chen dengan cepat memadukan kekuatan aturan Shenming ke dalam sosok tubuh Dharma-nya. Seketika aura kegelapan yang mengerikan mekar dari sosok tubuh Dharma di belakang Qin Chen. Napas ini begitu kuat sehingga jauh melampaui napas Jenderal Ming Yan, membuat sosok tubuh Dharma di belakang Qin Chen menjadi hiruk pikuk dan gelisah. Orang ini berapa banyak aturan yang perlu kau padatkan, kata 10.000 tulang. Di kejauhan, 1.000 tulang menyaksikan pemandangan ini, pikirannya terguncang. Umumnya, tubuh Dharma Pientin yang dibentuk oleh transenden tingkat 2 itu adalah wahyu dari aturannya sendiri. Tetapi bagaimana dengan Qin Chen? Ia tidak hanya mengintegrasikan aturannya sendiri ke dalam tubuh Dharma Pientinnya, tetapi juga mengintegrasikan kekuatan aturan semua makhluk dunia bawah di dalam dunia kacau. Itu saja, dan sekarang bahkan aturan transenden rangkap 3 seperti Raja Hantu Shenming juga telah dimasukkan oleh Qin Chen ke dalamnya. Bagaimana ini bisa dilakukan? Setelah hidup begitu lama, 1.000 tulang belum pernah melihat seseorang melakukan hal gila seperti itu. Sementara saat ini di Gunung Heiyun terletak sangat jauh dari tempat Qin Chen berada, sosok yang agung dan juga menakutkan menatap Gunung Heiyun yang telah hancur di bawah dengan kemarahan yang dingin di matanya. Di belakang sosok ini ada juga banyak sosok kuat yang mengambang, masing-masing memiliki mata ketakutan dan juga kepala yang tertunduk. Di sini, di tempat ini, seseorang telah membunuh putraku Mingsu dan telah menghancurkan salah satu indera spiritualku. Siapa itu? Berdentum. Napas yang mengerikan terhempas dari sosok yang agung ini, dan dalam sekejap bumi dalam radius 10.000 mil langsung tenggelam. Dan seketika wajah banyak pria kuat di belakangnya menjadi sangat pucat dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Tetapi mereka bahkan tidak berani bergerak. Mereka dengan paksa menahan benturan, kepala mereka pun terkulai tertunduk ke bawah. Orang ini tidak lain adalah Raja Hantu Shenming yang telah kembali dari Laut Mati ke Aula Raja Hantu. Dia datang untuk menyelidiki penyebab kematian putranya, yaitu Mingsu. Dia secara pribadi datang ke Gunung Heiyun untuk mencari tahu semuanya. Akan tetapi Gunung Awan Hitam atau Gunung Heiyun saat ini telah berubah menjadi reruntuhan. Dan seiring berjalannya waktu, tidak peduli seberapa banyak dia mencari, dirinya tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Hal ini membuat Raja Hantu Shenming menjadi sangat marah. Merusak kesadaran spiritual itu adalah masalah sepele. Bagaimanapun kesadaran spiritual hanyalah kekuatan padat dari jiwa ilahi yang acak dan tidak perlu memadatkan sumber asli tubuh fisik. Itu jauh lebih sederhana daripada memadatkan sebuah klon. Akan tetapi penghancuran kesadaran ilahi itu awalnya merupakan provokasi besar baginya, Raja Hantu Hutan atau Raja Hantu Shenming, dan juga makna simbolisnya lebih besar daripada apapun. Kalian semua, biarkan aku segera menyelidiki sekeliling, dan kalian harus menyelidiki kebenarannya.
Aku akan membuat orang pemberani itu kehilangan jiwanya dan tidak akan pernah terlahir kembali selamanya, kata Raja Hantu Seming. Dia dengan tegas berteriak kepada banyak bawahannya di belakangnya. Ya baik Tuan Raja Hantu. Wush, bawahan-bawahannya ini pun buru-buru memberi hormat. Mereka semua melesat ke segala arah dalam sekejap, semuanya mencari petunjuk. Hanya Raja Hantu Seming yang tersisa berdiri di sini menatap reruntuhan di bawah. Tiba-tiba Raja Hantu Seming sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh dan melihat ke arah tertentu di kejauhan. Di dalam hatinya ada rasa kaget yang tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah ada semacam kekuatan yang mengembun dari arah itu yang membuatnya sangat akrab. Apa yang terjadi? Kata Raja Hantu Seming. Dia mengerutkan kening. Pada level kultivasinya saat ini, denyucan jiwa yang diberkati ini tidak akan muncul dengan mudah. Pastilah ada beberapa alasan yang khusus. Apa yang ada di tempat itu? Kata Raja Hantu Seming. Dia menatap ujung kehampaan mengerutkan kening. Dan saat berikutnya, dirinya melangkah maju. Sosoknya tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan yang tak berujung. Tidak peduli apa, selama kamu pergi untuk mencari tahu, maka aku akan tahu. Kembali lagi kepada Qinchen. Pada saat ini, di belakang Qinchen, sosok tubuh Dharmanya menjadi semakin padat dan aura yang menakutkan melonjak. Itu sangat kuat. Kekuatan aturan berasal dari Raja Hantu Seming, penguasa area terlarang. Itu secara alami sangat menakutkan. Kekuatan Raja Hantu Seming benar-benar kuat, tetapi ini masih tidak cukup, kata Qinchen. Qinchen tidak berhenti berkonsentrasi dan boom, dari dunia kacau, kekuatan asli avatar Dewa Kematian yang diserap oleh Qinchen pun melonjak dengan cepat. Napas kematian yang mengerikan mekar dari tubuh Qinchen dan langsung bergabung ke dalam sosok tubuh Dharma Dewa di belakangnya. Setelah memadatkan kekuatan Raja Hantu Seming, Qinchen sekali lagi memadatkan kekuatan asli Dewa Kematian ke dalam tubuh Dharmanya. Napas kematian yang mengerikan pun seketika mekar, membuat sosok bayangan Dharma Qinchen menjadi semakin padat. Sementara saat ini di suatu tempat di kehampaan yang jauh dari sini, Dewa Kematian yang mengikuti Qinchen pun tiba-tiba berhenti di jalurnya. Itu, dirinya tiba-tiba mengangkat kepala, melihat ke arah tertentu di kejauhan dan mengerutkan kening. Mengapa ada kekuatan yang dikenal olehku di suatu tempat di arah itu? Kata Dewa Kematian, jantungnya berdetak kencang. Pergi dan lihat, kata Dewa Kematian. Dia pun melangkah maju dan sosoknya juga menghilang tiba-tiba dari sana. Kembali lagi kepada Qinchen. Pada saat ini, 1000 tulang menatap kosong ke sosok tubuh Dharma dengan kekuatan Seming yang tak berujung dan juga dengan kekuatan Dewa Kematian melonjak di belakangnya. Wajah 1000 tulang berkedut. Sialan, Tuan Muda Chen benar-benar mengintegrasikan kekuatan aturan Raja Hantu Seming dan juga Dewa Kematian ke dalam tubuh Dharmanya. Apakah ini masih manusia? Kata 10.000 tulang. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Setelah hidup begitu lama, keterkejutan hari ini lebih dari separuh hidupnya. Namun sebelum keterkejutan di hatinya mereda, tiba-tiba, duar, ada ledakan. Aura keteraturan yang mengerikan muncul dari sosok hantu tubuh Dharma di belakang Qinchen. Hei, mengapa napas ini begitu familiar? Kata 1000 tulang. Dia menunjukkan keterkejutan. Saat kekuatan aturan ini muncul, dirinya sebenarnya merasakan cukup familiar, tetapi itu juga membuat seluruh tubuhnya menyeramkan. Bagaimana ini bisa terjadi? 1000 tulang tertegun sejenak, tetapi saat berikutnya dia tiba-tiba terbangun. Oh, sialan, bukankah ini kekuatan asli dari aturanku sendiri? Kata 1000 tulang. Jika bukan karena kurangnya tubuh fisik, 1000 tulang akan merinding di sekujur tubuhnya. Karena pada saat ini, aura kental yang Qinchen keluarkan ternyata adalah kekuatan aturan 1000 tulangnya. Melihat bayangan Dharma Qinchen memancarkan aura yang familiar, 1000 tulang hampir menjadi gila. Dan apa yang membuatnya semakin gila belum terjadi, karena setelah auranya yang biasa mekar,
aura bayangan Dharma Kincen berubah lagi. Kali ini, aura yang membuat 1000 tulang menggigil dan ketakutan pun muncul dalam sekejap. Kengerian aura ini 10 kali lipat, bahkan 100 kali lebih menakutkan daripada kekuatan aturannya. Saat kekuatan ini muncul, 1000 tulang merasa seolah-olah roh dan jiwanya akan memadat. Itu Kaisar Yao Ming. Itu adalah napas asli dari Kaisar Agung Yao Ming. Kata 1000 tulang, dia pun tersadar. 1000 tulang terbangun dengan kaget. Karena apa yang dipadatkan Qin Chen sekarang ternyata adalah napas asli dari Kaisar Agung Yao Ming. 10.000 tulang hampir menjadi gila. Aturan seorang ahli kaisar seharusnya tidak sulit dijelaskan. Kebanyakan orang akan pingsan pada pandangan pertama. Akan tetapi Qin Chen sebenarnya berhasil memadatkan napas asli dari aturan Kaisar Yao Ming. Menurutnya ini hanyalah sebuah fantasi. Jika dirinya tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, 1000 tulang tidak akan percaya bahwa seseorang di atasnya dapat memadatkan kekuatan tingkat kaisar pada ahli transenden tingkat 2. Apakah ini aturan asli Kaisar Nether? Kata Qin Chen, pikirannya juga bergetar. Orang lain tidak akan dapat memahami asal-usul aturan Kaisar Agung Yao Ming, tetapi dirinya telah menerima warisan dari Kaisar Agung Yao Ming, jadi tidak sulit untuk dirinya mencapai ini. Dan saat dia diizinkan untuk memadatkan asal-usul Kaisar Agung Yao Ming, dia akhirnya mengerti apa itu seorang Kaisar Agung. Apa itu arti dari ranah Kaisar? Bahkan jika itu hanyalah prototipe asli dari Kaisar Nether, itu benar-benar telah melampaui semua kekuatan aturan yang telah dia padatkan sebelumnya. Namun setelah memadatkan aturan Kaisar Yao Ming, Qin Chen merutkan kening. Karena dirinya menemukan bahwa dia belum sepenuhnya melangkah ke tingkat 2 transenden. Apa yang terjadi? Wajah Qin Chen menjadi jelek. Secara teori, dirinya seharusnya bisa menerobos ke tingkat 2 transenden kapan saja. Dan bahkan setelah memadatkan begitu banyak aturan, kekuatan sosok tubuh Dewa Dharmanya seharusnya telah melampaui semua tingkat transendensi tingkat kedua. Akan tetapi, kenapa masih seperti ada yang hilang? Apakah ada yang salah? Gumam Qin Chen. Dia merutkan kening di saat merasakan sosok tubuh Dharma Dewa di belakangnya yang belum sepenuhnya terbentuk. Apakah kekuatan aturannya masih tidak cukup? Jika sosok tubuh Dharma Dewa belum sepenuhnya terbentuk, maka dirinya tidak dianggap benar-benar memasuki alam para dewa yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, Kaisar Yao Ming itu sudah menjadi aturan paling kuat yang bisa dirinya kembangkan. Jika aturan Kaisar Yao Ming tidak cukup, lalu aturan apa yang akan membuatnya cukup? Niat membunuh. Jantung Qin Chen tiba-tiba berdebar kencang. Jika Anda bertanya kekuatan dunia bawah apa yang ada di tubuhnya sekarang yang dapat dibandingkan dengan kekuatan aturan Kaisar Yao Ming, hanya ada satu, yaitu aturan niat membunuh dari Laut Mati. Laut Mati sangat luas dan seluruh tanah telantar ditutup oleh Laut Mati. Bahkan penguasa zona terlarang tingkat transendensi tingkat 3 puncak tidak dapat melewatinya. Kekuatan seperti itu pasti berada di atas transendensi 3 puncak dan kemungkinan besar itu adalah tingkat kaisar. Memikirkan hal ini, pikiran Qin Chen bergerak dan Qin Chen secara langsung menarik air Laut Mati yang tak berujung yang ada pada pedang karat misterius. Seketika dalam sekejap aura pembunuh yang mengerikan meletus dari tubuh Qin Chen. Niat membunuh ini menyapu dan seluruh pegunungan Ridge bergetar dan aura jiwa-jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Dan ketika aturan niat membunuh ini muncul, aturan Nether terkuat dari tubuh Xuan Ying langsung ditekan, sepenuhnya ditekan dan tidak dapat bergerak. Ini, Qin Chen terkejut meskipun dirinya tahu bahwa aturan Dead Sea Killing Intent sangat menakutkan dan juga sangat mungkin bahwa mereka berada pada tingkat kaisar. Tetapi dirinya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan ini akan begitu menakutkan, sehingga dapat dengan mudah menekan kekuatan Kaisar Yao Ming. Ini jelas merupakan kekuatan yang jauh di atas Kaisar Yao Ming. Akan tetapi Kaisar Yao Ming sudah menjadi salah satu dari 4 kaisar agung dunia bawah di zaman kuno. Lalu kekuatan apa yang bisa lebih menakutkan daripada Kaisar Yao Ming? Bagaimana Laut Mati dalam bentuk daratan yang tinggalkan ini? Hati Qin Chen langsung terguncang.
Niat membunuh pada lautan mati yang mengerikan itu terkondensasi pada bayangan tubuh Dharma Dewa Kincen. Segera kekuatan yang kuat terus menghantam tubuh fisik Kincen, dan tubuh fisiknya bergetar hebat, tidak mampu menahan kekuatan seperti itu. Karena Kincen saat ini bukanlah ahli transenden tingkat 2 yang sebenarnya, dirinya merasa bahwa jika dia membiarkan niat membunuh yang mengerikan ini terus menyerang, maka tubuh fisiknya akan segera runtuh, kecuali dirinya dapat segera menerobos ke ranah transenden tingkat 2. Akan tetapi saat berikutnya, wajah Kincen menjadi jelek lagi, karena bahkan setelah memadatkan niat membunuh laut mati, bayangan-bayangan tubuh fisik Dharma Dewanya belum berubah, dan dirinya masih selangkah lagi dari bayangan Dewa Segudang yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak dapat menerobos ke transenden tingkat 2, meskipun aku telah memadatkan aturan niat membunuh pada lautan mati? Apa yang kurang dariku? Kata Kincen. Saat ini Kincen menjadi semakin cemas. Dirinya tidak pernah berpikir bahwa menerobos ranah transenden tingkat 2 akan menyebabkan begitu banyak lika-liku. Apa yang kurang dariku? Meskipun Kincen merasa cemas di dalam hatinya, tapi pikiran Kincen lebih jernih dari sebelumnya. Kecemasan saat ini sama sekali tidak dapat menyelesaikan masalah apapun. Dirinya terus menyelidiki, mencoba menemukan masalah yang terjadi padanya. 1000 tulang, apakah kamu tahu apakah ada sesuatu yang hilang dalam tubuh Dharmaku? Pada saat yang sama, Kincen segera bertanya kepada 1000 tulang. 1000 tulang adalah ahli teratas di level transenden puncak tingkat 3. Mungkin dirinya tahu sesuatu. Hah? Apa yang hilang, Tuan Muda Chen? Apakah ada sesuatu yang hilang dari bayangan yang begitu menakutkanmu ini? Kata 1000 tulang. Dia tiba-tiba terbangun dari keterkejutannya dan berkata dengan heran. Ya, lalu mengapa bayanganku tidak dapat dipadatkan sepenuhnya? Kata Kincen dengan suara yang dalam. Tidak dapat dipadatkan sepenuhnya? Bagaimana ini mungkin? Kata 1000 tulang. Dirinya malah terkejut dan melihat bayangan Dewa Dharma di belakang Kincen. Bayangan para dewa yang luas itu bahkan membuatnya merasa sedikit ketakutan. Tapi bagaimana mungkin bayangan yang sudah semenakutkan itu masih kekurangan sesuatu? Lihatlah baik-baik, kata Kincen dengan suara yang dalam. Tuan Muda Chen, bayangan tubuh Dharma Anda ini telah memadatkan aturan dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Dharma ini lebih menakutkan dan lebih mengerikan daripada tubuh Dharma manapun yang diketahui oleh bawahan. Di dunia bawahku ini, bawahan tidak pernah melihat bayangan tubuh Dharma yang lebih kuat selain milik Anda, Tuan Muda Chen. Kata 1000 tulang. Dirinya sangat akrab dengan alam penglihatan mistik. Bayangan hantu tubuh Dharma di belakang Kincen sudah sangatlah sempurna. Dapat dikatakan bahwa dia telah melihat bayangan tubuh Dharma paling kuat dalam sejarah. Akan tetapi bagaimana mungkin masih ada sesuatu yang hilang?